Hari ini kita beruntung mendapatkan ilmu dari Dr. Regia. Beliau dokter gigi spesialis konservasi gigi dengan pengalaman luas di bidang klinis dan akademik. Berkaitan dengan kegawat daruratan endodontik ya dokter-dokter sekalian, bagaimana strategi cepat dan tepat menangani kasus kegawat daruratan khususnya di bidang endodontik. Jadi ada 7 diagnosis, kemudian diagnosis apikalnya itu ada 6. Nah, kalau kita cermati di sini dokter-dokter sekalian, dari 7 diagnosis pulpa dan 6 diagnosis apikal ini mengerucutkan lagi ya, mana sih kondisi yang berkaitan dengan kegawat daruratan di bidang endodontik. 7 daftar yang ada di diagnosis pulpa, satu-satunya yang berkaitan dengan kegawat daruratan endodontik itu adalah pulpitis irreversible yang sifatnya simptomatik. Loh, memangnya ada yang asimptomatik? Ada dok. Jadi kondisi pulpitis irreversible yang asimptomatik itu adalah peradangan pada pulpa yang sifatnya irreversible, tapi pasien tidak merasakan sakit. Sedangkan yang pulpitis irreversible yang simptomatik ini adalah kondisi di mana pasien merasakan sakit spontan, seringnya sensasinya tajam gitu ya, dan tidak bisa hilang walaupun sudah minum obat. Kalaupun hilang, biasanya pasien hanya mengatakan hilangnya 1-2 jam saja, habis itu muncul lagi rasa sakitnya. Nah, kemudian kalau di diagnosis apikal, itu ada 2 kondisi dok yang berkaitan dengan kegawat daruratan endodontik, yaitu periodontitis apikalis yang simptomatik dan abses apikalis yang akut. Jadi nanti 3 diagnosis ini yang akan kita diskusikan ke depan. Apa itu, kemudian apa treatment planning dan tata cara penata laksananya yang efektif gitu ya, dari mungkin beberapa settingan klinis di klinik atau di rumah sakit tempat kita praktek. Baik, ini sudah saya sampaikan tadi dokter-dokter sekalian, pulpitis irreversible yang simptomatik, di mana pada kasus ini pulpa sudah mengalami peradangan yang sifatnya irreversible, artinya walaupun jejasnya atau penyebabnya sudah dihilangkan, tapi pulpa sudah tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke kondisi normal. Jadi karakter rasa sakitnya tajam, spontan, gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi dari penjelasan AAE ini disebutkan bahwa root canal treatment atau perawatan saluran akar itu adalah perawatan yang diindikasikan untuk perawatan pulpitis irreversible simptomatik. Bahkan di bukunya Grossman itu disebutkan ketika kita berhadapan dengan kasus pulpitis irreversible simptomatik, jika memungkinkan, tidak hanya sekedar mengambil pulpa yang mengalami inflamasi, tapi bisa kita selesaikan sekalian kasus ini sampai ke obturasi saluran akar atau kita sebut sebagai one visit endodontik. Alasannya adalah pada kasus pulpitis irreversible simptomatik ini dok, penyebaran infeksi mungkin belum sampai menyebar sampai ke apikal, sehingga jika memungkinkan kita bisa melakukan one visit endodontik pada kasus pulpitis irreversible yang simptomatik ini. Nah, ini ada sebuah laporan juga dari AAE juga dok, berkaitan dengan manajemen of endodontic emergency. Sebagian besar endodontis di sana itu memang lebih menyukai complete instrumentation, artinya langsung diambil pulpanya, langsung dipreparasi, bahkan bisa langsung diselesaikan saat itu juga dilakukan obturasi. Tapi di sini juga dijelaskan dok, ketika kita punya keterbatasan waktu atau alasan-alasan lain yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan perawatan saluran akar sampai selesai di satu kunjungan tersebut, kita bisa melakukan pulpotomi. Jadi hanya mengambil pulpa pada bagian koronalnya saja, di bagian kamar pulpanya saja. Apakah itu efektif? Hanya mengambil pulpa yang di bagian koronal saja? Saya mungkin menjawabnya dengan satu jurnal ini ya dok ya. Ini satu jurnal yang kalau saya diberikan kesempatan untuk sharing berkaitan dengan tema ini selalu saya tampilkan.
Jadi penelitian oleh Aaron dan kawan-kawan ini mereka membagi sampel menjadi 3 kelompok, di mana setiap kelompok itu ada 22 pasien gitu ya. Kelompok pertama dilakukan total pulpektomi, jadi pulpanya diambil semua di bagian kamar pulpa dan seluruh saluran akar. Kemudian kelompok kedua itu dilakukan partial pulpektomi, jadi pulpa yang diambil adalah pulpa yang ada di kamar pulpa dan di saluran akar terbesar pada gigi molar. Jadi kalau molar atas berarti saluran akar palatal, kalau molar bawah berarti saluran akar yang distal. Sedangkan kelompok yang satunya lagi, kelompok ketiga itu dilakukan pulpotomi, hanya mengambil pulpa yang ada di kamar pulpa. Kemudian peneliti ini mengevaluasi rasa sakitnya dok dan kebutuhan analgesik setelah dilakukan tindakan. Dan kita bisa lihat hasilnya dok, intensitas rasa sakit pada ketiga kelompok ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Bahkan intensitas rasa sakit pada kelompok yang dilakukan total pulpektomi itu di hari-hari awal ya, hari ke-0, hari ke-1 itu lebih tinggi dibandingkan yang hanya dilakukan partial pulpektomi dan pulpotomi. Begitu juga dengan yang berkaitan dengan kebutuhan analgesik, tidak ada perbedaan yang signifikan di sini. Kemudian yang berikutnya, faktor kedua, kita harus bisa melakukan open access yang baik, karena open access yang baik adalah satu faktor yang bisa menjamin dan memberikan kita akses untuk mengambil pulpa. Kemudian bagaimana nanti teknik mengambil pulpanya, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Baik, yang pertama berkaitan dengan anestesi. Ya, tadi sudah saya sampaikan kenapa ini kita bahas, karena kita berhadapan dengan pulpa yang masih vital. Mudah-mudahan masih ingat buku ini ya dok ya, buku Malamed, salah satu buku yang kalau saya dulu masih kuliah, ini salah satu buku yang saya jadikan pegangan untuk maju kalau berhadapan dengan dosen-dosen yang mungkin akan bertanya tentang lokal anestesi gitu. Nah, dari buku ini saya mau menampilkan 2 tabel dok. Ini anestesi yang untuk rahang atas. Kita fokusnya ke anestesi pulpa dok. Jadi ketika kita mau melakukan anestesi tapi tujuannya adalah untuk pulpektomi, kita tidak perlu melakukan anestesi seperti kita mau melakukan ekstraksi atau pencabutan. Saya ambil contoh misalnya kalau kita mau melakukan pulpektomi pada gigi rahang atas, kita cukup melakukan anestesi pada nervus yang menginervasi gigi-gigi rahang atas, nervus alveolaris superior. Tinggal nanti cabangnya yang anterior, media, atau posterior. Loh, berarti nervus yang ada di palatal nggak perlu dianestesi? Nggak dok, nggak.